menyekutukan Allah, menduakan Allah kayak tadi. Ada syirik kecil. Syirik kecil apa? Syirik kecil itulah dia yang disebut iri, dengki. Cuma biasa budak-budak sekarang istilahnya bukan ngomong dengki, syirik kau nih. Ya, tapi itu maksudnya syirik kecil. Jadi penyakit hati yang pertama itu al-hasad, hasud, dengki. Nabi bersabda, al-hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya iri dengki dapat memakan amal ibadah sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar, rumah besar kayak apa pun. Nih, nah, mudah-mudahan selamat ya kantor JNE. Umpama ya, kantor JNE ini kan udah besar cantik. Kena api sekali habis. Begitu pula amal ibadah kita. Kita sholat, puasa, sedekah. Sekalinya kita iri dengki kepada orang, habis amal ibadah kita. Ya, ini penyakit iri dengki. Tanda-tanda orang dengki, tanda-tanda orang dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu tanda orang dengki. Senang melihat orang susah. Kalau ada kawan-kawan di kantor duitnya hilang, kecelakaan, jatuh dari motor, anaknya sakit. Oh, dibilang nyaman kau. Nah, itu tanda orang dengki. Senang melihat orang susah. Juga tanda orang dengki, susah melihat orang senang. Ada kawan berangkat umroh, berdiri hati dia. Nah, ya. Dengar berita tetangga beli motor, sesak napas. Dapat sebulan dengar kawan beli mobil, mati. Stop. Itu penyakit orang dengki. Dan juga orang dengki ini tak ada betulnya orang. Tak ada betulnya orang. Semua salah. Tidak ada betul. Semuanya salah. Ini ada cerita dalam kitab. Ya, mungkin pernah dengar. Ada satu kampung, ini dalam kitab ya. Ada satu kampung disebut kampung Al-Hasad. Kampung dengki. Kena orang diberi julukan kampung itu kampung dengki. Ngapa? Karena satu kampung itu terkenal dengki. Kalau kita lewat kampung tersebut tak ada betul. Salah terus. Suatu hari ada bapak dengan anak lewat kampung tersebut mengendarai satu ekor keledai. Tahu keledai? Pernah lihat tak keledai? Saya dulu mundur di sana, mundur di Yaman. Dengan Habib Al-Jufri, dengan Buya Yahya. Buya Yahya itu kakak kelas. Jadi di Yaman tuh kendaraan selain delman itu kan kuda. Ada juga delman yang kendaraannya keledai. Keledai ini hewan paling bodoh di dunia. Hewan paling bodoh. Walaupun ada lubang, tidak akan belok keledai. Kalau tidak ditarik, ini keledai ya jalan. Ada lubang, kalau tidak ditarik setirnya, tidak akan belok. Beda kalau kuda. Kuda ada lubang, walaupun tidak ditarik, loncat di kuda. Kalau keledai bodoh, bujur harus dia. Makanya disebut kalau orang bodoh, keledai kau. Karena saking bodohnya. Dan naudzubillah kalau udah keledai kentut, ya, udah besar bunyinya nyaring, kayak bom, baunya naudzubillah habis pingsan di belakang tuh. Itu keledai. Suatu hari ada bapak dengan anak melewati satu kampung mengendarai satu ekor keledai. Gonceng tanjal 2, kalau zaman sekarang kita motor tanjal 2. Lewat kampung dengki. Apa kata orang kampung? Ih, bapak anak ini tak tuh kasihan. Keledai gedal kecil naik berdua. Ya Allah, kata bapak, salah bang kau nih bang, kan aku balik. Besoknya lewat lagi kampung itu. Bapak naik keledai, anak yang narik keledai. Satu orang yang naik nih, anak narik. Salah lagi. Bapak tak sayang anak, budak kecil dibiarkan dia enak-enak atas keledai. Nah, balik lagi. Besok lewat lagi. Anak naik keledai, bapak yang narik. Salah lagi. Anak kurang ajar. Orang tua masuk naik keledai. Enggak ada betul. Yang betul gimana? Bapak dengan anak mekol keledai, baru betul. Ini orang iri dengki. Ya, makanya hati-hati. Sekali ya kata Nabi kita dengki, maka amal ibadah kita hilang. Penyakit hati yang kedua yaitu at-takabbur. At-takabbur. Sombong. Ya, mentang-mentang pangkat lebih tinggi dari yang lain, mohon maaf ya. Sombong, mentang-mentang udah umroh, Bapak ya. Sombong, sampai ada orang, biasanya orang udah haji nih, baru haji satu kali, tulisin titik Abu Bakar. Kalau haji 2 kali berarti titik Abu Bakar. Saya haji 3 kali. Kalau 10 kali. Gitu ya. Itu Haji Muhyiddin tukang bubur namanya itu ya. Mentang-mentang udah haji, kadang-kadang tak ada dipanggil Pak Haji, tak noleh. Tak noleh ada. Apa kalau panggil Pak Haji? 30 juta atau mahal kata dia. Naik lagi. Oh iya, sekarang 98 juta. Jangan. Insya Allah saya naik haji tahun ini jadi petugas ya. Kadang-kadang ada orang nanya, Pak Ustaz, saya kan cuma umroh. Ada orang manggil saya Pak Haji. Ada orang manggil saya Bu Haja. Boleh? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Kata Nabi, haji itu ada 2. Ada haji besar, ada haji kecil. Haji besar itu siapa? Haji besar yang bulan haji itu. Yang ada nginap di Arafah, nginap di Musdalifah. Itu. Sedangkan haji kecil yang kita umroh. Jangan dipanggil Pak Haji tak apa-apa. Yang penting jangan panggil Bu Umroh. Tak usah. Pak Bu Haji boleh. Bu Haji kecil nama. Ini sifat takabur, sombong. Yang punya sifat takabur ini iblis. Sampai-sampai Allah nyuruh iblis tuh kalau tidak punya sifat sombong, dia diam di surga. Iblis itu dulu tuh rumahnya di surga. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan iblis tinggal di surga. Ya. Lalu ketika Allah ciptakan Nabi Adam, oleh Allah iblis
Kau sujud ke Nabi Adam. Maksudnya sujud bukan sujud begini. Maksud sujud tuh hormat, tunduk begini ya. Kau sujud ke Nabi Adam. Kata Iblis, "Tada. Holaktani min narin wa holaktahu min tin." Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Api dengan tanah lebih mulia api. Tanah di bawah, api di atas. Tak bisa. Kami tak mau. Saking sombongnya iblis tidak mau. Akhirnya oleh Allah diusir. Ya, diusir. Makanya kita ke manusia tak boleh sujud. Sujud tak boleh. Tapi gimana Pak Ustaz? Cium kaki orang tua. Boleh cium kaki orang tua. Itu bukan sujud sama cium kaki. Masa kita cium kaki orang tua kita ngangkat kaki? Coba. Kita berdiri. HP kita jatuh. Gimana cara ngambil HP? Ngambil HP? Enggak, kamu Ustaz, kami tak mau. Berarti kalau kami begini nyembah HP. Berarti kalau ngambil HP gimana? Gini. Lipat gitu ya. Jadi bukan dinamakan nyembah, tergantung niatnya juga. Kecuali kita kita punya salah ke kepala JNE sini. Ayo mami. Kau bang, aku maafkan salah kau sujud lo ke aku. Baru kita itu murtad, tak boleh. Tapi kalau kita nyium kaki orang tua kita tengah duduk, kita nyium kaki, itu bukan nyembah. Namanya nyium ya harus gitu, enggak mungkin. Mohon maaf. Enggak mungkin untuk kita ngangkat. Ya. Jadi silahkan. Ya, sebelum kita nyesal selamanya, saya nih, santri saya tahu semua nih. Saya tiap pagi, siang, sore, malam. Kebetulan rumah saya dengan bapak mak saya tidak jauh. Ke sekitar 70 meter. Alhamdulillah bapak saya umur 77, mak saya umur 69. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan saya panjang umur. Orang tua kita semua mudah-mudahan panjang umur ya. Yang udah meninggal mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Yang masih punya orang tua, ya jangan sombong, jangan gengsi. Kadang-kadang ada seorang anak kalau cuma cium tangan orang tua, masih banyak anak berani ngelawan orang tua. Tapi kalau kita udah nyium kaki orang tua, insya Allah tidak akan berani lagi ngelawan orang tua. Insya Allah kita senangkan. Sebelum kita nyesal selama-lamanya, kita belum pernah nyium seumur hidup kaki orang tua kita. Baru nanti kita nyium nisannya, baru nangis-nangis, bapak emak, nangis dalam kubur. Nanti balik cari orang tuanya. Pingin senang hidup, pingin senang, kuncinya satu. Saya dapat kunci dari orang guru-guru saya. Ketika saya mau berhenti, kau pengen enak hidup kau. Ya. Kau pengen senang hidup kau, senangkan orang tua kau. Kau pengen lancar rezeki kau, lancarkan rezeki orang tua kau. Gaji jangan hitung-hitung orang tua. Nanti bang balik, walaupun tak tiap hari, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kita ingat, rumah orang tua kita tidak jauh. Orang tua kita disukanya apa? Apam Pinang Serikaya. Balik, bawakan orang tua kita. Ya, lihat rezeki kita. Senangkan orang tua, Allah pasti senangkan hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nyusahkan orang tua, Allah balas. Allah pasti akan nyusahkan hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, penyakit hati yang paling bahaya, yaitu al-ujub. Apa itu? Membanggakan diri sendiri. Muji diri sendiri. Muji orang lain bagus muji orang lain. Ya, Masya Allah, mamanya Pak Nunung, udah berapa tahun sini, karirnya, muji orang lain. Tapi yang tak boleh, muji diri seorang. Kalau bukan aku nih, Boy. Nah, ini biasa budak-budak dia. Ya. Kalau bukan aku nih JNE, tak mungkin maju. Aku nih dari dulu, dari zaman Pak Yus. Umpama kayak saya. Kalau bukan aku nih, yang lobby-lobby JNE, tak mungkin tiap bulan pesantren aku dapat beras 100 kilo. Ya. Alhamdulillah makasih JNE ya. Udah dari dulu, dari zaman Pak Yus, sekitar belasan tahun Mbak Nunung ya. 2011 sampai sekarang JNE beras 100 kilo. Itu kalau diduitkan berapa puluh juta tuh. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Nah, jadi membanggakan diri sendiri hukumnya tak boleh. Kalau bukan aku tak boleh. Sampai-sampai ada sebuah cerita dalam kitab. Ini ada seorang ulama sekaligus beliau seorang raja, ulama dan raja. Jadi beliau ini udah tua, udah tahu sakit-sakitan dan meninggal dunia. Anaknya ini mondok di pesantren 10 tahun. Dipanggil anaknya. Nah, kau balik. Lalu nyampe di rumah. Bapaknya nih yang seorang ulama sekaligus raja ingin mengetes apakah anaknya bisa gantikan dia atau tidak. Dibilang kan anaknya, "Nah, kau kan mondok udah 10 tahun. Sekarang tolong kau keluar dari kerajaan ini. Kau cari manusia yang lebih hina dari diri kau. Cari." Jalan anaknya keluar. Jalan. Ketemu dengan seorang wanita. Wanita, mohon maaf, yang jual diri. Ya. Pelacur kayak istilahnya. Lalu ditangkap. Pasti berarti perempuan ini lebih hina dari aku. Karena dia telah melakukan dosa besar nomor 3. Jadi dosa besar itu berurutan ya. Dosa besar yang pertama murtad, keluar dari Islam, termasuk syirik tadi. Dosa besar yang kedua bunuh orang. Dosa besar nomor 3 berzina. Dosa besar nomor 4 narkoba. Ini urutan dosa-dosa besar. Berarti pelacur ini lebih hina dari diriku karena dia telah melakukan dosa besar nomor 3. Aku tak pernah berzina. Dibawa pelacur ini untuk dibawa ke abahnya bahwa dia telah berhasil menemukan orang yang lebih hina dari diri dia. Nyampe di pintu pagar istana, tak jadi. Dilepaskan pelacur, tak ke sana. Ditanya kena pengawal, kenapa dilepaskan?
Ustadz, kalau zaman sekarang, ngapa dilepaskan? Enggak. Ini pelacur, kalau dia bertobat oleh Allah diterima tobatnya masuk surga. Sedangkan aku udah berdosa. Aku merasa lebih mulia dari diri dia. Aku dosa. Kalau kena Allah dicabut nyawaku sebelum aku bertobat, aku masuk neraka. Kan ada cerita hadis Nabi menceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang pelacur masuk surga. Pernah dengar enggak cerita? Kan? Gara-gara mohon maaf dibalik melacurkan diri. Ketika nak balik di tengah jalan rupanya ada seekor anjing. Aus, nak minum air. Kalau kolam di Arab itu dalamnya paling tetek 10 meter. Kalau kita ini kan kalau kita, abang-abang masih kecil-kecil gali tanah 2 kilo keluar air kan. Ingat enggak biasa ikan Amerika kan jolong-jolong ikan apa tuh kan? Gendang gendis kalau gitu. Kalau di sana jangan Arab, 5 meter belum tentu keluar. Paling rendah itu 10 meter. Itu hebatnya ya, Masya Allah ya. Itulah Allah Maha Adil. Negara kita subur, tapi tidak sekaya di Arab Saudi. Mekah, yang Mbak Nunung, ini kapan datang kemarin ya? Lihat di Mekah, gersang enggak? Tak ada tanaman kan? Yang ada paling di Padang Arafah, ada pohon Soekarno. Disebut pohon Soekarno di Padang Arafah. Enggak lihat? Oh, berarti enggak, kena ustadznya enggak dijelaskan ya. Gersang, enggak ada tanaman sama sekali. Tapi lebih kaya dari Indonesia. Kenapa? Oleh Allah diberi minyak. Jadi itu Allah letak adil. Maha adilnya Allah di Indonesia subur, di sana gersang, tapi alhamdulillah semuanya makmur. Andai kalau di sana gersang untuk ada minyak, gimana orang sana nak makan? Itulah letak keadilan Allah. Akhirnya pelacur ini ketika dia balik melacur, nak minum, ada anjing di pinggir kolam, nak minum air, lihat kolam dalam. Ya, akhirnya pelacur tarik, rupanya tali itu tak dicanting. Cantik putus, turun dia ke bawah. Dalam kitab cerita, turun ke bawah dibuka sepatu ngambil air. Bayangkan turun ke bawah berapa meter tuh. Naik pelan. Kalau sampai dijatuh pecah pala tuh. Diminumkan anjing, minum. Selesai anjing minum, balik ke rumah. Ya, dapat berapa hari sakit meninggal. Ada ulama bermimpi, dalam mimpinya ulama tersebut melihat si pelacur masuk surga. Ditanya kena ulama, "Cur, ya. Namamu saya tak tahu enggak?" Akhirnya cur lah. Kenapa kau masuk surga? Kau kan pelacur. Apa amal yang bisa menyebabkan kau masuk surga? Kata si pelacur, ya aku sebenarnya banyak dosa. Cuma gara-gara aku beri minum anjing, ya oleh Allah diampuni dosaku. Ketika aku mau meninggal dunia, ya aku sempat bertobat baca istighfar. Gara-gara aku beri minum anjing, dipermudah Allah cabut nyawaku. Akhirnya aku diampuni dosanya. Gara-gara beri minum anjing. Makanya dilepas karena anak ulama tadi. Enggak. Pelacur ini lebih mulia dari diriku. Kalau dia bertobat oleh Allah diampuni dosanya. Cari lagi dia keluar rumah cari lagi. Akhirnya ketemu dengan seekor anjing. Udahlah anjing ini kan najis berat. Ya, najis kan terbagi 3. Ada najis sedang, ringan, berat. Najis berat itu najis anjing babi. Udahlah anjing najis berat, kurap, buta, pencang, busuk, jelek lah tuh anjing. Wah, ditangkap kena anak ulama tersebut. Oh, berarti anjing ini lebih hina dari diriku. Udahlah anjing, najis berat, busuk, pencang dan sebagainya. Sedangkan aku anak raja, ganteng, kaya. Berarti aku lebih mulia dari anjing tersebut. Dibawa untuk diberitahu kepada abahnya bahwa dia telah menemukan makhluk yang lebih hina dari dirinya. Nyampe di depan pintu rumah, teringat lagi, astagfirullahaladzim, anjing kalau mati jadi tanah, tak ditanya. Sedangkan kita nggak ada, kalau anjing mati itu ditanya, jing kau sholat, kita ada. Sedangkan kita ditanya, dihisap, istilahnya dihisap. Makanya gaji kita, bapak-bapak kawan-kawan semua nih yang dapat gaji nih, gajinya nanti ditanya, dari mana gaji? Dari JNE. Oke, dari JNE. Untuk apa gaji? Untuk apa nih duit nih? Untuk beli HP. Terus HP-nya pun ditanya, HP untuk apa? Untuk chat-chatan dengan siapa? Itu diusut terus, diusut kecil-kecil terus diusut. Yang bisa menjebak kita tidak masuk surga gara-gara dihisap, dipertanyakan. Mulut bisa berbual, mulut kita bisa berbual. Tadi kita baca Yasin. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita bisa bual, ya, tapi karena Allah pada waktu itu di akhirat mulut kita oleh Allah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita berbicara. Memang zaman sekarang tak masuk akal, masa tangan bisa ngomong Pak Ustaz? Ya, menurut kita tak masuk akal kan? Tapi bisa saja, Allah Maha Kuasa. Akhirnya dilepaslah anjing tersebut. Dia balik ke rumah, enggak bawa apa-apa. Kata abahnya, "Loh, ngapa kau? Nggak berhasil kau dapat makhluk yang lebih hina dari diri kau?" Tak ada apa-apa. Tak ada makhluk yang lebih hina dari diri saya. Sayalah makhluk yang paling hina di dunia ini, bahkan dibanding anjing sekalipun. Apa kata bapaknya? Kalau gitu kau udah berhasil, gantikan di pesantren ini. Artinya gimana? Kita jangan lebih merasa mulia dari orang lain. Jangan menyombongkan diri sendiri.
Ya, muji orang lain boleh, tapi tak boleh muji diri sendiri. Ya, baik. Mungkin sementara sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Tentang ini atau tentang yang lain. Oleh Sakti.